Judulnya apa? Menerapkan pendidikan anak sebagai dasar pembentukan karakter yang islami sesuai dengan sunnah Rasul. Panjang amat. Nah, pokoknya begitu judulnya. Ya. Sekarang kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener. Ya iyalah. Sebab orang yang ngaku bener belum tentu benar. Yang ngaku-ngaku jujur belum tentu jujur. Yang ngaku-ngaku paling cakep belum tentu cakep. Yang kelihatannya bener banget Haji Akri udah pakai peci, pakai baju koko, kelihatannya bener belum tentu. Siapa tahu ini koko belum kebayar. Emang kau tahu? Nuh kan ya, maha benar cuma Allah. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Kalau kita lagi belajar bener, lagi mau belajar dibenerin. Ini lagi dibenerin bukan berarti udah bener. Sebab orang yang udah bener berarti udah diem aja. Dia mau udah bener sih. Ya. Kita mah ini lagi berusaha benar biar dibenerin. Cakep nggak kira-kira? Tuh, di mana pengen bikin bener? Anak sekolahin pengen bikin bener di ibtidaiyah, di SDIT. Yang kita dengerin kebo niup suling sih. Yang niup suling, yang ngangon kebo. Itu. Tahu gue mah ceramah apaan? Gue mah kok kata aja po. Yang penting mah duit udah masuk. Ya kelihatannya ceramah gitu kayak orang bener, ya tetep aja kalau nggak dikasih duit mah mepet. Ya bukan berarti Akri ceramah mata duitan, enggak saya mah nggak dibayar juga nggak apa-apa. Masa begitu banget undang orang. Ini yang disebut al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Mana yang jadi rahmat tuh? Yang bikin acara baik. Ngumpulin orang di tempat acara yang baik. Acaranya baik. Yang ceramah baik, yang isi acara baik, yang dengerin baik, ntar pulang kita insya Allah jadi orang baik. Ya mak. Sebab kata Kiai fastabiqul khairat, cepetan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, iyalah. Maaf nih po, saya pantatin maaf ya. Habis mah di belakang ya udah. Gantian ya po. Kasihan di belakangin mulu. Ntar pulang dia ngomong, gua ngeliat Haji Akri ceramah bokongnya doang. Muter dah biar kayak biduan kemidi. Kata Allah, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu? Apakah sama orang yang ngaji sama orang yang kagak ngaji? Apakah sama orang yang disekolahin sama orang yang kagak disekolahin? Ya po, kira-kira tuh Allah nanya begitu tuh, sama nggak sih? Iya, bahasanya agak-agak so itu po. Sama nggak orang yang nuntut ilmu sama orang yang nggak nuntut ilmu? Makanya kelihatan po nih, kelihatan nih mukanya juga cakep-cakep, bening-bening karena ngaji. Coba yang kagak mau ngaji, malam dia mabuk, njok karaoke, entah jam undang mandir, apaan yang dicari? Ngaji kagak, sembahyang kagak, yang ada urusan mulu urusan. Mending kalau ketemu tuh urusan, akhirnya urusan kagak, ngaji juga kagak, sampai matinya jelek banget. Orang-orang ngorok sekali dia mah sehari. Bahagia dunia akhirat, exactly, betul? Jadi kita bekerja sini satu tujuannya, untuk mencapai sejahtera. Dan perusahaan yang baik adalah perusahaan yang loyal kepada karyawannya dengan memberikan banyak fasilitas dan kehidupan. Karena perusahaan ini tidak akan pernah bisa tegak tanpa campur tangan para karyawan. Oleh karenanya, jangan pernah mengecilkan jasa dan kinerja dari karyawan, sebab karyawanlah ujung tombak dari kehidupan perusahaan.
Dan yang saya cintai teman-teman segenap staf dan direksi yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu dalam lingkup atau lingkungan PT Bukit Muria Jaya, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa membawa berkah. Surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, sebab manusia adalah dhaif, lemah, dan ia bergantung kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukup bagi aku sebagai menggantungkan kepada Allah, dan cukup untukku Allah sebagai tempat mohon pertolongan. Wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watki. Tidak ada bujangan kaya, catat. Selama Anda membujang, Anda akan miskin. Makanya surat An-Nur 32, wa ankihul ayyama minkum minas salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Nikahkanlah bujangan-bujangan yang sendiri. Sebab apa? Ketika bujangan itu menikah, Allah akan membuatnya menjadi kaya. Dan itu benar. Ketika saya menikah 2014, 3 bulan kemudian Tempo TBK mempercayakan saya untuk menjadi bintang iklan Bodrek. Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah okenya Bodrek, bisa diminum sebelum makan. Nah, gantiin Dede Yusuf. Wow, ini merupakan keberkahan awal. Karena apa? Saya mendapatkan kontrak di awal pembuatan iklan 200 juta rupiah. Subhanallah. Saya pulang ke rumah dan bilang kepada istri, muskurane ki wajah Saya bilang sama istri, dapat rezeki 200 juta. Waktu itu status rumah ngontrak. Catat penghargaan kepada loyalitas karyawan yang kerjanya mulai dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun sampai up ke atas. Sedangkan bapak di depan saya ini 28 years, 28 tahun. Wow, amazing. Saya tanya, hadiahnya apa Pak? Cincin. Wow, keren juga. Kalau itu berlian bisa dijual kali ya. Nah, saya akan mengajukan kepada jajaran manajemen, saya akan mengajukan kepada jajaran direksi sebuah reward yang akan berkontribusi untuk keluarga dan perusahaan, termasuk kesejahteraan bersama. Kalau bisa rewardnya ketenangan, support. Ini kenapa bapak-bapak di sini juga dengan karyawan-karyawatinya bekerja itu profesional, Pak? Karena ketika mau pergi ke tempat kerja itu, para istri selalu memberikan motivasi kepada para suami, benar ya Bu ya? Seperti para sahibiyah. Para istri sahibiyah itu kalau suaminya mau menjemput rezeki, apa kata mereka? Wahai ayah, pergilah menjemput rezeki yang sudah dijamin, yang sudah disediakan, tinggal dijemput. Dijemputnya dengan apa? Dengan profesionalisme. Jadi kalau ibadahnya itu, sholatnya itu ihsan, bekerjanya irqon, profesional. Kami istrimu selalu mendoakanmu, selalu mensupportmu, tapi kami sanggup menahan lapar, sanggup menahan derita. Tapi kami tidak sayang. Masya Allah. Kalau ibu kepala juga begitu ya, dapat cantik di rumah dan di kantor tetap cantik, memberikan teladan kepada seluruh jajarannya, supaya apa? Walaupun kita itu bekerja, kita tetap bisa tampil cantik memukau, tapi tidak melanggar syariat. Cantiknya seperti apa? Matanya tertunduk, auratnya tertutup, bicaranya baik. Kalau tidak bisa baik maka dia diam. Bekerjanya yang menjadi amal perbuatan. Maka sungguh beruntung orang-orang yang bisa
membuat lisannya itu berubah. Kalau saya ini kan bukan orang Jawa Barat ya, bukan. Kalau orang Banten itu kan ngomongnya kan halus-halus gitu ya. Saya tuh datang dari Sumatera Pak Yusuf, dan keluarga saya tuh tinggal di Medan. Kalau ngomong tuh zaman dulu wak saya tuh tinggi. Kalau ngasih buah tuh kayak orang ngasih marah. Astri, aku bawain kau pisang nih nak, bawa nak nih. Nah makan nak, enak kan ini, makan nak, makan. Oh iya wak, makasih. Makan, makan lah gitu. Saya tuh suka begini, wak saya sayang sama saya wak, marah gitu ya. Tapi beruntung orang yang bisa merubah, apalagi kita sebagai ibu. Ibu tuh punya kewajiban yang besar, bersinergi dengan ayah, mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita mampu berkata-kata kaulan kariman. Jadi anak itu, Bapak Ibu, punya kewajiban ngomong sama orang tuanya bukan dengan perkataan yang baik, bukan kaulan ma'rufan, tapi kaulan kariman, perkataan yang memuliakan, perkataan yang takzim kepada orang tua. Nah, anak-anak kita bisa berkata. Salam saya sejalan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, utangnya lunas, ya amin banyak utang. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana perkebunan yang bercocok tanam sambil memacul, sambil ngasih pupuk, sambil eker-eker. Kalau di sini bahasa eker-eker apa bu? Nopo. Kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan zikir sama kita doa mohon kepada Allah supaya hasil perkebunannya berkah, ripah dan setiap manusia ini akan dimintain pertanggungjawaban bahwa saya tidaklah seorang muslim yang menanam bercocok tanam hasilnya dimakan untuk sedekah, dicuri pun hasilnya sebagai sedekah, dimakan untuk burung-burung diambil dicuri itu pun menjadikan suatu sedekah. As-sadaqah taf'alul bala, dengan sedekah menolak bala. Pantesan alhamdulillah saya mendengar berita dari Bapak Haji Samsul Arifin, hasilnya dari perkebunan ini bisa mencukupi, bisa menampung ribuan petani, dan alhamdulillah untuk kehidupan mereka pun lancar dan baik. Alhamdulillah. Susah aja ngomong alhamdulillah dipaksa. Bagaimana kita bersyukur meninggikan kenikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Betul apa betul? Betul apa betul? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Contoh nafas kita ini juga dibantu kesegarannya dari pepohonan, tanaman-tanaman yang juga di perkebunan. Dikalikan 30 hari, dikalikan 12 bulan,
miliar setengah. Allah memberi nafas gratis atau bayar, Bu? Bu. Oi. 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 Nafasnya gratis nopo bayar? Bayar nopo gratis? Alhamdulillah. Ini gratis apabila kita suruh bayar setiap tahunnya 5 miliar setengah, kira-kira mampu nopo bonten? Bonten nggih, utangnya jauh lunas bayar 5 miliar setengah. Hasbi